Hmm, daripada menanggung malu begini, mending aku aborsi aja. Paling 500.000 cukup lah itu ke yang kemarin sempet temenku tawarin. Iya, iya, bener. Oke, perkenalkan saya Weledy Desihole akan menjelaskan mengenai sejarah praktik aborsi. Sebenarnya aborsi itu ada sejak kapan sih? Makanya orang tadi itu sempat kepikiran untuk aborsi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saya menggunakan dua sumber utama, yaitu yang pertama, buku yang berjudul Hukum dan Abortus yang ditulis oleh Tina Asmarawati, penerbit De-Publish dari Yogyakarta November 2013, yang merupakan seorang dosen Kopertis. Buku yang kedua itu ditulis oleh Abrori yang berjudul Di Simpang Jalan Aborsi yang diterbitkan oleh Pustaka Mandiri di Kota Semarang Januari 2014. Nah, adapun praktik awal aborsi di dunia itu dimulai di Mesir kuno pada 1500 sebelum Masehi. Hal ini terjadi karena seorang dokter bernama Hippocrates membantu pelacur yang dikenalnya untuk melakukan aborsi. Alasan dari pelacur ini ingin melakukan aborsi adalah karena dia ingin menyembunyikan bahwa dia melakukan hubungan di luar nikah. Kehamilan di zaman kuno memang sangat berbahaya karena kurangnya peralatan medis, sehingga angka kematian ibu dan tingkat komplikasi juga begitu tinggi. Ditemukan juga praktik di Tiongkok yang terjadi untuk membatasi jumlah keluarga dan hanya dilakukan oleh wanita yang tidak bersuami. Jadi ada seorang tabib tersohor di Tiongkok yang bernama Senong yang membantu wanita tersebut untuk melakukan praktik aborsi. Amerika menjadi negara dengan praktik aborsi yang meluas. Benjamin Franklin menulis sebuah buku pada tahun 1700-an dengan tujuan untuk membagikan resep dari benih tanaman tertentu sebagai obat aborsi untuk mencegah kehamilan. Praktik aborsi saat itu menjadi awal mula munculnya aborsi di tempat lain. Selama ini, ada dua jenis aborsi utama dengan metode yang dapat dilakukan oleh perempuan-perempuan di zaman itu. Yang pertama adalah mengonsumsi pennyroyal dan acacia, ramuan dari tanaman atau bahan kimia yang mampu menyebabkan keguguran. Konsep aborsi ini paling sering dilakukan karena dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus melibatkan orang lain. Ada pula perempuan yang meminta bantuan kepada perempuan lain yang memiliki kemampuan di bidang itu. Metode yang kedua adalah aborsi bedah. Metode ini dilakukan oleh dokter laki-laki dan memiliki risiko yang lebih tinggi menyebabkan indikasi pada calon ibu. Aborsi ini juga dikenal berbahaya karena menggunakan alat-alat yang masih kuno dan dengan kondisi yang tidak steril. Berikut ini merupakan alat-alat yang pernah digunakan untuk melakukan aborsi bedah oleh seorang dokter laki-laki. Bisa dilihat di sana bagaimana menyeramkan bentuk benda ini. Diketahui pula bahwa alat-alat aborsi ini ternyata bukan hanya dilakukan pada orang aborsi saja. Ternyata alat-alat ini juga masih digunakan untuk keperluan yang lain. Jadi tingkat sterilisasi dari alat ini sangat diragukan. Nah, di sini kita bisa melihat timeline praktik aborsi di dunia. Sejarahnya itu dimulai pada Mesir kuno pada tahun 1500 sebelum Masehi.
Pada abad ke-4 Masehi juga ditemukan di Kekaisaran Romawi. Pada abad 8 Masehi ditemukan di negara India. Di Tiongkok juga ada pada abad ke-12 Masehi, dan pada abad ke-20 Masehi ditemukan di Amerika Serikat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada bagian Mesir kuno ditemukan batok kelapa sebagai bukti pertama untuk menginduksi aborsi. Jadi, batok kelapa ini digunakan oleh ibu dengan cara duduk di atas batok kelapa tersebut agar anak dalam kandungannya dapat digugurkan. Pada Kekaisaran Roma, aborsi cukup umum dilakukan, dan ini juga dipengaruhi oleh filosofi Stoicisme, di mana orang-orang tidak memandang janin sebagai manusia. Jadi, orang-orang di sana melakukan praktik aborsi untuk membunuh janin apabila janin itu tidak diinginkan oleh si ibu. Namun, ternyata praktik aborsi ini dilarang keras oleh Kaisar Kristen pertama dari Kekaisaran Romawi, yaitu Konstantin, pada abad ke-4 Masehi. Selanjutnya, praktik aborsi juga ditemukan bukti di India, di mana ada sebuah teks berbahasa Sanskerta di India yang ditemukan pada abad ke-8 Masehi, di mana teks tersebut mengartikan bahwa perempuan diperintahkan untuk duduk di atas air panas atau sepanci bawang rebus jika mereka ingin melakukan aborsi. Sedangkan di Kekaisaran Tiongkok, aborsi bukanlah tindak pidana sehingga dipraktikkan secara luas dalam lingkungan masyarakat. Setiap orang yang memiliki pengetahuan untuk melakukan aborsi itu mengklaim bahwa dirinya diberikan pengetahuan oleh penguasa mitos Shannon di Jepang. Pada tahun 2012 di Amerika Serikat, aborsi diperkirakan 14 kali lebih aman daripada melahirkan. Hal ini menyebabkan praktik aborsi dianggap sebagai legal. Dari tahun 2000 sampai 2009 di Amerika Serikat, aborsi memiliki tingkat kematian yang lebih rendah dibandingkan kematian akibat lari maraton. Sebuah penelitian jangka panjang pun dilakukan di Amerika Serikat dan menemukan bahwa 99% diantaranya berpikir bahwa perempuan-perempuan yang telah memutuskan untuk melakukan aborsi itu adalah keputusan yang tepat sekiranya 5 tahun setelah mereka melakukan praktik aborsi tersebut. Menurut WHO, sekitar 205 juta kehamilan terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Sekitar 1/3 dari jumlah kehamilan tersebut tidak direncanakan. Jadi, oleh karena itu, ada sekitar 56 juta aborsi yang dilakukan setiap tahun di seluruh dunia. 45% dari 56 juta itu dilakukan secara tidak aman dan kemudian menjadi penyebab utama cedera dan kematian di kalangan perempuan. Indonesia sendiri juga ramai melakukan praktik aborsi. Namun kebanyakan dari praktik ini dilakukan secara ilegal karena melanggar hukum. Praktik aborsi di Indonesia bervariasi dari kalangan anak sekolah hingga ibu yang telah bersuami. Alasan yang dilakukan aborsi antara lain pemerkosaan, seks bebas, pengguguran anak yang tidak diinginkan di dalam keluarga. Praktik aborsi juga menghadirkan kontroversi karena dianggap berbahaya dan melawan norma hukum serta agama. Saat ini, aborsi sudah sangat mudah dilakukan, yaitu melalui aktivitas fisik seperti lari, lompat, memijat, dan mengikat perut. Hal lain juga dapat dilakukan seperti berpuasa, pendarahan, menuang air panas ke perut, atau berbaring di atas pemanas.
Kasus praktik aborsi ilegal ini berawal saat DM yang sudah hamil 8 bulan bersama pacarnya AP mencari orang yang bisa membantu aborsi. Lewat media sosial, mereka menemukan SA yang mengaku sudah sering membantu aborsi. Setelah sepakat harga, pertemuan dilakukan di kamar hotel di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Di dalam kamar, proses aborsi dilakukan. Setelah janin dikeluarkan, ternyata pendarahan tidak selesai sehingga korban dilarikan ke rumah sakit. DM kemudian meninggal dunia, sedang janinnya ditemukan petugas dalam kantong plastik di kamar hotel. Andi Rusdi, Kepala Keperawatan RSUD Daud Arif mengaku korban datang tidak sadarkan diri usai aborsi. Jasad korban bersama janinnya kemudian dibawa pihak keluarga guna dimakamkan di Sumatera Selatan. Datang pasien ke sini, kita terima pasien, memang pasien dalam kondisi sudah tidak bagus, penurunan kesadaran. Nah, setelah kita anamnesa, memang ternyata benar dia habis melakukan aborsi. Pihak kepolisian kemudian menemukan SA yang membantu aborsi ternyata baru kelas 12 SMA di Tanjung Jabung. Ini hamil. Selanjutnya DM berusaha mencari cara bagaimana menggugurkan kandungannya. Dan kemudian lewat salah satu media sosial, DM ini kenal dengan terduga pelaku SA. Sementara itu, Ira Oktavia, pelaksana tugas Kepala Sekolah SMK tempat pelaku SA bersekolah mengaku belum mendapatkan kepastian dari pihak kepolisian bila muridnya terlibat kasus aborsi. Sejauh ini hanya tahu dari berita di media. Ya Pak Rahman ya, ini wakakur kami. Jadi sepanjang ini hanya tahu berita dari media. Sedangkan konfirmasi resmi dari pihak kepolisian itu belum ada sama sekali sampai dengan hari ini. Multimedia. Kalau seharian gimana nih anak-anak? Mungkin tahu ibu gimana nih? Ya karena saya tidak mengajar, tapi tadi saya sudah panggil wali kelas sama beberapa orang guru yang mengajar. Biasa saja anak ini ya Pak ya, tergolong anak biasa. Kini kedua pelaku ditahan di Mapolres Tanjung Jabung Barat. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan tentang Aborsi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Arven Kennedy, Kuala Tungkal, Jambi. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menggerebek rumah praktik aborsi di perumahan Bilimun, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 5 pelaku diamankan beserta barang bukti. 5 pelaku yang diamankan ini diduga saling berbagi peran. Praktik aborsi dilakukan dengan menggunakan vakum, bius, obat daftar G, hingga cairan kimia. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah menjalankan aksinya dalam 2 tahun terakhir, di mana setiap harinya praktek aborsi ilegal ini menerima 4 hingga 8 pasien. Melalui iklan yang dipasang di media sosial, tarif yang dikenakan bervariasi, antara 4,5 juta hingga 9 juta rupiah tergantung usia kandungan janin, sehingga tak tanggung-tanggung. Keuntungan yang diraup mencapai puluhan juta rupiah per harinya. Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur mengatakan para pelaku tidak memiliki kemampuan medis. Iya, bikin site sendiri, bikin website sendiri. Ibu pada saat